Jamaah sekalian, kita melanjutkan pada surat Ali Imran ya. Ayat 16 halamanipun 52. Sampun kepanggih sedanten. Ya alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana. Dalam bacaan ini ada mad jaiz munfasil Rabbana. Nah, ini ada mad tobi bertemu dengan hamzah di lain kalimat. Yang kedua innana. Nah, ini juga mad jaiz munfasil. Ini tertibnya dipanjangkan 4 harokat. Alladzina yaquluna rabbana innana faghfir lana dhunubana. Faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. Di sini kalimat wal nun mati berjumpa dengan fa, namanya adalah ikhfa hakiki, dibaca mendengung. Kemudian yang diperhatikan lagi ada kalimat as-sodnya bertasydid ya, ditekan bacaannya. Begitu juga kalimat was-sadiqina, ini juga ditekan. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqin. والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو. Di sini kita wakafkan saja ya. Nanti kita ulangi lagi ya. Kemudian pada kalimat illa, ini lamnya ditasydid. Kalau tidak ditasydid maknanya berubah sekali ya, sangat berubah, tidak cocok dengan kalimat sebelumnya ya. Illa syahidallahu annahu la ilaha illahu.
إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. Jangan lupa kalimat bil qisto. Nah, itu namanya qolah ya. Kita contohi lagi. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisto. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Pada kalimat inna tasydid ya. Kemudian ad-dina dalnya juga tasydid. Innad-dina. Kemudian kalimat indallah. Ini nun berjumpa dal dibaca ikhfa hakiki ya. Innad-dina indallahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما kita wakafkan pada kalimat min ba'dima saja ya. Ja itu kan panjang toh. Nah, وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Pada kalimat wamai ini non mati berjumpa dengan ya, namanya idgham bihunna. Jadi ada mendengungnya. Nah, ini didengungkan minimalnya dua harokat ya. Wamai yakfur. Nah begitu. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ.
ini ini dibaca 6 harokat ya. Sama dengan bacaan di suratul Fatihah waladdallin dibaca sampai 6 harokat ya. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah. Aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Wa qul lilladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum. Nah, ini agak sulit nih ya. Aas, nah ini jelas. Makanya perlu pelan-pelan ya. Nah, kita contohi lagi ya. Wal ummiyina aslamtum. Monggo. Nah, di sini memnya bertasdid dibaca hunnah, mendengung. Pada kalimat yang berikutnya, pada huruf yang berikutnya mi. Nah, ini yaknya juga bertasdid. Kemudian yaknya diharokati kasroh panjang 2 harokat ya. Wal ummiyina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun Di sini kita akan membedakan antara kaf dengan qaf ya. Ya, kafnya di kalimat yak. Nah, cara bacanya begitu. Yak gitu. Ya, kemudian kalimat wayak. Nah, bedanya kaf dengan qaf gitu. Kalau kaf itu wayak itu ada desusan suara yang berjalan gitu ya. Kalau qaf qalqalah memantul wayak gitu ya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulun wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Nah, di sini bukan bighairil ya, tidak ada alnya ya. Nah, ini kadang kan terlanjur ada alnya. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq.
wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas. Minan nasi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kita bedakan antara sin yang tidak ada titiknya, kita tipiskan, kemudian fabasyir. Nah, ini shinnya ada tasdidnya juga bertitik tiga, maka ditebalkan ya. Minan nasi fabasyirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jangan lupa tak pada kalimat habitat. Nah, ada desusan yang keluar dari ya, makhrajnya, tempat keluarnya huruf ya. Habitat. Nah, mengatakan ya. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Wa ma lahum min nasirin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga hati kita, keluarga kita juga hatinya, dan nanti kuburan kita juga diterangi oleh Allah dengan nurnya Al-Quran. Amin ya. Kita bacakan terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Ayat 16 yang artinya yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunkanlah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari siksaan api neraka. Jadi ayat ini masih berkaitan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu Allah menerangkan untuk orang-orang yang bertakwa di sisinya, di sisi Tuhan mereka ada surga-surga. Ya. Kemudian pasangan-pasangan yang disucikan dan juga keridhaan dari Allah. Dan Allah lah yang maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Lah hambanya di sini seorang manusia mendapatkan gelar hamba. Sifatnya yang pertama adalah yaquluna rabbana innana amanna. Pertama, seorang hamba harus punya iman kepada Allah. Lah iman kepada Allah tentunya iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah kemudian sifatnya orang yang beriman di sini disempurnakan lagi apa? Doa kepada Allah. Jadi orang iman itu senang doa. Nah, kan dikatakan dalam sebuah riwayat hadis, ad-du'a'u silahul mu'mini, gitu. Doa itu adalah merupakan senjatanya orang beriman, gitu.
Orang sakit itu ada doanya juga. Orang yang sakit kok ditengok dengan membaca doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyahu. Nah, aku minta kepada Allah Tuhannya Rabbal arsyil azim, Tuhannya arsy yang sangat besar. Saya minta supaya orang yang sakit itu disembuhkan oleh Allah. Ini dalam sebuah riwayat hadis dibaca 7 kali. Insya Allah kalau belum takdirnya meninggal dunia, orang tersebut akan dipercepat kesembuhannya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang yang punya masalah dalam ekonomi, kok doa kepada Allah supaya dilancarkan rezekinya, itu juga ada doanya. Di antaranya sholat duha, Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka, ya ta? Kemudian Allahumma inkana rizki fis sama'i fa'an zilhu, ya Allah bila mana rezekiku kok masih di langit kok turunkan, bila mana di bumi kau keluarkan, bila mana rezekiku sedikit kau banyakkan, bila mana rezekiku kok sulit ya Allah kau gampangkan, mudahkan. Ciri khasnya orang beriman itu doa. Termasuk doanya orang beriman minta ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni dosa kami. Maka kita sudah diputuskan seluruh manusia selain Nabi dan selain Rasul pasti pernah terpleset, pernah berbuat kekeliruan, pernah berbuat hal-hal yang tidak pas dengan syariat, tidak cocok dengan perintahnya Allah. Nah, maka ini tidak usah kita cela. Tapi perintahnya apa? Kalau orang kok tergelincir dalam kekeliruan, kita arahkan untuk minta ampun kepada Allah. Faghfir lana dzunubana. Nah, kemudian sifatnya hamba Allah yang berikutnya apa? Wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau lindungi kami dari siksaan api neraka. Melindungi diri dari godaan-godaan setan. Melindungi diri dari terjerumus terhadap hawa nafsu yang haram. Nah, kalau hawa nafsu yang halal kan banyak ya. Nah, manusia punya nafsu makan. Nah, dia makan dengan cara yang halal, dari hasil yang halal, dengan cara yang disunahkan Nabi. Manusia punya nafsu minum, ya nggak apa-apa minum, tapi minumnya dengan minuman yang halal. Gitu. Punya nafsu yang namanya kawin, ya kawinlah ya, dengan pasangannya yang sudah dihalalkan oleh Allah. Gitu. Nah, ini yang kehendaki di sini, berlindung dari godaan-godaan hawa nafsu yang tidak cocok dengan perintahnya Allah. Ya. Karena kadang ada orang itu kebablasan. Wah, pokoknya orang tuh hawa nafsunya harus ditahan. Gitu. Kalau ngantuk ya ditahan. Ya, bukan seperti itu. Ya. Namanya orang punya hak dalam mata. Kalau matanya ngantuk ya tidur saja. Gitu. Kalau laparnya perutnya lapar, perut juga punya hak. Kalau perutnya lapar juga makan. Gitu. Tenggorokannya kalau haus ya minum ya, tapi itu tadi makannya, minumnya, kemudian hawa nafsu syahwatnya disalurkan dalam hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dijaga, kita minta supaya dijaga dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian ayat yang nomor 17 artinya juga orang yang sabar, orang yang benar, orang yang yakinnya benar, orang yang taat, orang yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar atau waktu sahur. Jadi sifatnya hamba Allah yang berikutnya sabar. Sabar itu ada 3 katanya itu. Sabar menjalankan perintah Allah, sholat, puasa, zakat, haji, umroh, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga. Ini kan perintah Allah juga, kita sabar. Nah, kadang suami misalkan ya mengeluh, dapat duit kok malah yang menghabiskan istri sama anak-anak. Ya memang kewajiban suami ya seperti itu. Seorang suami juga sabar. Gitu. Sebagai seorang istri kadang mungkin rezekinya agak kurang, ya juga sabar. Ini kan diuji oleh Allah ya. Nah, jadi sabar taat kepada Allah.
Kemudian sabar meninggalkan dosa. Orang meninggalkan dosa itu juga berat itu sebenarnya itu. Apalagi dosa itu kan rata-rata sesuai dan cocok dengan hawa nafsu gitu. Maka kita meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa juga sabar. Kemudian yang ketiga, sabar di saat mendapatkan ujian dari Allah. Dengan sakit, dengan kekurangan ekonomi, kadang dengan diganggu sebagian teman atau sebagian tetangga, misalkan seperti itu. Maka kita sabar gitu. Maka nanti kita akan digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang betul-betul menghambakan diri kepadanya. Kemudian orang yang mantap imannya, as-shadiq, as-shadiqin, orang yang mantap imannya di dalam hati betul-betul sudah yakin. Jalanku menuju surga hanya dengan agama Islam. Jalanku untuk menuju ridhonya Allah dengan mengamalkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu sudah menancap dalam hati gitu. Itulah yang namanya as-shadiqin. Kemudian wal qanitin, taat kepada Allah. Ini diulang-ulang lagi kan nih, qanitin. Ini orang yang dia ini selalu taat kepada Allah, ini diperintah ini jalankan. Dilarang ini tinggalkan, jauhi. Bahkan dimakruhkan, ditinggalkan gitu ya. Insyaallah kita nyatakan ya. Intinya manut mawon, manut ya. Manut dumateng Gusti Allah. Kemudian wal munfikin, hambanya Allah itu usaha untuk berinfak gitu ya. Berinfak kepada sesama hamba-hamba Allah yang mungkin saat ini ekonominya di bawah kita, kebutuhannya mungkin lebih banyak tapi pendapatnya lebih sedikit. Nah, kita infakkan harta kita di jalan Allah, di jalan kebenaran ya. Kemudian misalkan infak apa saja yang kemaslahatannya kembali kepada umat, kepada manusia yang banyak ya. Memperbaiki jembatan ya, memperbaiki jalan terus membuat sumur juga untuk kemaslahatan umum. Nah, ini termasuk infak di jalan Allah. Kemudian sifatnya hamba Allah lagi apa? Al-mustaghfirina bil ashar. Ketika waktu sahur, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dikatakan dalam Al-Quran sifatnya para sahabat, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sifatnya para sahabat malam hari sudah bermunajat kepada Allah, qiyamul lail, baca Al-Quran, berdoa kepada Allah. Waktu menjelang subuh atau waktu sahur, astagfirullah, astagfirullah. Saya takut kalau ibadahku yang tadi malam aku kerjakan belum diterima oleh Allah. Insya Allah kita amalkan ya. Termasuk berkahnya orang memperbanyak istighfar, insya Allah duitnya itu banyak katanya. Allah. Katanya begitu. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas, wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan memberikan amwal, bukan mal. Amwal jamak dari kata mal gitu. Makanya kalau pengen banyak duitnya, pengen banyak hartanya, memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian juga sudah punya menantu kok enggak dang gadah putu gitu. Mantune dipun saranakan kangge maos istighfar karena fadilahnya istighfar wabanina, Allah memberikan anak-anak gitu. Itu pernah ada orang datang itu ya sharing kepada kita lah gitu. Pak, saya sudah nikah 3 tahun Pak, tapi belum punya anak gitu. Ya sudah, kita ikuti arahan Al-Quran saja. Antum banyak baca istighfar berapa kali gitu. Ya kalau bisa sehari jangan kurang dari 10.000 kali lah. Lah kalau setelah itu punya anak sampai 3 anaknya. Allah. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah itu benar. Wabanina, Allah berikan anak-anak itu. Bahkan termasuk dari ayat ini ya, kok nyari mantu kok nggak dapat. Nah ini kurang istighfar itu. Karena kalau belum dapat mantu kan ya belum dapat, itu kan asbabnya punya keturunan kan. Nah maka
mbah kakungnya, mbah putrinya, bahkan anaknya. Ayo kita bareng-bareng baca istighfar, munajat kepada Allah supaya cepat diberi menantu. Pripun, cocok Pak nggih? Nah, ya. Istighfar kan mudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Boleh pakai tasbih cincin, boleh pakai tasbih yang itu juga boleh. Insyaallah kita amalkan ya. Ayat nomor 18 artinya Allah menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan. Tidak ada Tuhan selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat ini menerangkan bahwasanya yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah, satu Allah sendiri. Yang pertama Allah sendiri gitu. Kemudian yang kedua para malaikat. Yang ketiga orang yang diberi ilmu. Wa ulul ilmi. Lah orang yang diberi ilmu bukan hanya diberi ilmu saja, qaimam bil qisti, mau menegakkan keadilan. Maksudnya orang yang diberi ilmu tersebut dia mau mengamalkan ilmunya. Kalau ini benar aku katakan benar. Kalau ini salah, ini keliru, ya aku katakan keliru. Itulah yang bersaksi kalau tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian hadirin sekalian, diulang-ulang lagi la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan lagi kecuali Dia. Al-Azizul Hakim, zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi apa yang sudah diputuskan oleh Allah berupa qadha dan qadar ya, takdir itu, nah ini sudah yang paling bijaksana, itu yang paling bagus, itu yang paling indah gitu. Makanya kita sebagai hamba yang ada itu hanya ridho saja. Raditu billahi robba, saya ridho kepada Allah sebagai Tuhanku gitu. Ya sudah, pokoknya takdirnya apa saja dari Allah kita hadapi dengan hati yang ridho gitu. Kemudian ayat yang berikutnya 19 yaitu Allah berfirman, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah maha cepat perhitungannya atau hisabnya. Ini sudah jelas ayat ini ya, soreh. Tidak ada kinayah-kinayahan. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi di sisi Allah, asyarul maqbul indallah wal Islam. La dina yardahu Allahu siwal Islam. Tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah setelah datangnya Nabi Muhammad atau setelah diutusnya Nabi Muhammad kecuali agama Islam. Bahkan Islam sendiri itu dari kata aslama yuslimu islaman, dari kata salima yaslamu salaman, selamat. Maknanya orang kok mengikuti agama Islam, dunia akhiratnya akan selamat ya. Keluarga yang mengikuti agama Islam, keluarga tersebut akan selamat baik di dunia sampai di akhirat gitu ya. Nah, insyaallah kita yakini ya. Nah, inilah hadirin sekalian ya. Ya, orang-orang yang diberi Taurat, diberi Injil, mereka tidak berselisih. Loh, kok tiba-tiba kok yang diutus Nabi akhir zaman kok dari Bani Ismail? Ya, padahal di kitab mereka itu sudah ada. Lah, ini mereka justru malah berselisih setelah mendapatkan ilmu. Ya, ini tidak, iman mereka terhadap Taurat dan Injil itu enggak istiqomah gitu. Lah, setelah datangnya Al-Qur'an kok malah ingkar gitu. Nah, ilmu di sini yang dikehendaki diantaranya adalah ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Illa min ba'di an alimu bil hujajin nayyirah. Setelah datangnya Al-Quran, setelah datangnya mukjizatnya Nabi, lah kok malah mereka berselisih itu. Lah mereka berselisih ternyata karena di dalam hati mereka dengki itu tadi. Kenapa yang dijadikan Nabi akhir zaman bukan dari Bani Ishak gitu. Lah kok dari Bani Ismail gitu. Nah maka ini kita tidak boleh ya. Pokoknya yang jadi orang alim siapa saja asalkan orangnya itu benar mengamalkan ilmunya,
bahkan yang jadi pimpinan kalau sudah terpilih siapa saja, ya itulah sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kita tinggal mengikuti saja. Kemudian hadirin sekalian, orang yang ingkar dengan ayat-ayatnya Allah, fa innallaha sari'ul hisab gitu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha cepat hisabnya. Nah, ini tidak boleh kita mengingkari ayat Allah, tidak boleh. Kalau kita tidak kuat mengamalkan, nah, bahasa yang lebih sopan sebenarnya belum kuat. Kalau tidak kuat mungkin selamanya tidak kuat ya. Kalau kita belum kuat mengamalkan isinya Al-Quran, jangan mengingkari Al-Quran, jangan. Ya. Tapi yang kita ingkar diri kita sendiri. Ya Allah, saya khilaf, saya belum kuat mengamalkan ayat-ayatmu. Ya Allah, saya belum bisa menunaikan seluruh perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka engkau ampuni aku. Tapi saya tidak ingkar kalau sholat itu wajib, zakat itu wajib ya, puasa bulan Ramadan itu wajib ya. Seandainya kita belum kuat mengamalkan isinya Al-Quran semuanya, ya kita banyak istighfar kepada Allah. Nah, jangan sampai ingkar ya. Kemudian hadirin sekalian, ayat yang nomor 20 artinya, kemudian jika mereka membantah engkau wahai Muhammad, katakanlah aku berserah diri kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab dan kepada orang-orang yang buta huruf, sudahkah kalian masuk Islam? Jika mereka masuk Islam berarti mereka telah mendapat petunjuk, tetapi jika mereka berpaling maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan, dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Jadi sudah diterangkan dalam Al-Quran bagaimana Nabi Muhammad ketika berdakwah menyampaikan agama Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, ada yang ngengkel, ini begini, ini kok begitu, nggak cocok dengan kitab kami. Ya sudah kalau gitu, fakul aslamtu wajhiya lillah. Ya saya pasrah kepada Allah. Anda mau ikut, tidak mau ikut, saya serahkan kepada Allah. Tugasku hanyalah menyampaikan. Nah, mungkin kita punya keluarga, punya tetangga, kita sampaikan kebenaran. Mau menerima, alhamdulillah. Kalau tidak mau menerima, kewajibanku menyampaikan sudah gugur, sudah selesai. Gitu. Insya Allah mengatakan, ya ini. Kemudian apabila orang-orang Yahudi Nasrani, fa in aslamu faqad ihtadaw. Kalau mereka mau masuk Islam, ya sudah, mereka justru malah mendapatkan petunjuk dari Allah. Bentuk imannya orang Yahudi Nasrani terhadap Taurat dan Injil setelah datangnya Islam, mereka Islam gitu ya. Kalau mereka kok masih ngotot gak mau Islam, berarti mereka sendiri sebenarnya tidak iman kepada Taurat dan Injil. Ayat yang nomor 21 artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau tanpa alasan yang benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang sangat pedih. Jadi orang-orang yang ingkar dengan ayatnya Allah, bahkan membunuh para nabi, para rasul, ini khususnya di kalangan Bani Israel ya. Ada 70.000 nabi yang dibunuh oleh mereka ya. Nah ini kalau dikiaskan untuk umat akhir zaman ini, membunuh orang-orang yang mengikuti para nabi, para rasul, para alim ulama, dai-dainya Allah itu. Ada keterangannya kan, wa yaqtuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas. Orang yang menegakkan kebenaran, orang yang menyampaikan keadilan, lah kok dibunuh? Nah, mereka ini ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira mereka. Loh, kabar gembira kok tapi berupa siksaan. Ini istilahnya napa? Bahasa sangat menohok ya. Nah, sangat menyakitkan ini. Sudah, orang-orang yang membunuh para alim ulama, yang membunuh para kiai, yang membunuh hamba-hamba Allah yang menegakkan kebenaran, nah itu kasih kabar baik kalau mereka itu akan masuk neraka. Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan di akhirat. Walaupun mereka puasa, mereka zakat, tapi kalau mempunyai sifat tadi, ingkar terhadap ayat Allah, membunuh para nabi,
membunuh alim ulama yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan keadilan. Nah, di sini amal mereka hancur semua. Itu. Walaupun baca Quran banyak, walaupun sodakohnya banyak, nah ini semua akan hancur. Wa ma lahum min nasirin, mereka tidak ada penolong satupun. Gitu. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka kita niatkan ilmu yang benar dari pelajaran pagi hari ini, insyaallah kita niat amal dan sampaikan. Nggih, insyaallah. Nggih, monggo Pak Pur. Alhamdulillah kita sudah bersama-sama belajar membaca Al-Quran, belajar mendengarkan terjemah Al-Quran, belajar mendengarkan tafsir Al-Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kepahaman kepada kita, dan kita siap untuk amal juga menyampaikan kepada yang lain. Sebelum kami sampaikan kesempatan untuk tanya jawab, sebagaimana rutin kita akan menyampaikan perkembangan pembangunan Masjid Sunan Derajat. Kenapa hal ini saya sampaikan ke penyenangan semua? Karena nadirnya, ketua panitianya, juga ketua takmirnya ada di jamaah grup ini. Yang kedua, perletakan batu pertama juga dilaksanakan oleh beliau, guru kita Syekh Mukis, pada beberapa tahun yang lalu. Dan sampai hari ini masih ada juga WA yang masuk ke WA saya, pertanyaan berkaitan dengan pembangunan tersebut, juga sumbangan-sumbangan infak dari jamaah kita juga. Oleh karena itu saya sampaikan ke penyenangan semua bahwa pada sampai hari ini sumbangan infak yang masuk pada minggu yang lalu adalah 17.702. Minggu kemarin, minggu ini Selasa sampai hari ini bertambah sebanyak 16.400.000. Insya Allah mudah-mudahan dengan semangat yang sama kita berniat untuk menjadi tim sukses pelaksanaan pembangunan Masjid Sunan Derajat, dan insya Allah kalau sudah jadi nanti diserahkan ke Pondok Al-Fatah Temurun. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bersama-sama mewujudkan Masjid Sunan Derajat, insya Allah. Kepada ibu-ibu yang ada di atas dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo kepada ibu-ibu diberikan kesempatan 2 penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Insya Allah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Ketika kita wakaf di hu itu tadi kan dibaca 2 harokat. Mohon dijelaskan. Dan jika wakaf di situ itu tadi boleh napa mboten jika dibaca lebih dari 2 harokat. Kemudian di dalam ilmu tajwid nopo naminipun. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi pada ayat 18 kalau wakaf pada kalimat illahu itu dalam ilmu tajwid kan karena wakaf dia menjadi mat tabi'i ya, karena hu haknya berharokat dhammah. Lah wawunya karena wakaf jadi sukun. Lah ini tertibnya 2 harokat ya. Kalau dibaca lebih dari 2 harokat ini sebenarnya ya kalau tingkatannya dosa itu tidak sampai lah, cuman kurang pas gitu aja, kurang pas itu. Nah makanya Allah kan maha pengampun ya. Yang penting kita sudah usaha, kok kadang kelewatan bacanya jadi 3 harokat ya. Insya Allah diampuni oleh Allah. Tapi kita tetap usaha baca Al-Quran sepas mungkin sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan fasoha. Kemudian hukum wakaf di situ bagaimana? Boleh atau tidak?
Sebenarnya dalam Al-Quran itu kalau kita berhenti pada suatu kalimat yang sekiranya tidak merusak makna itu boleh-boleh saja. Lah di sini ilahu itu tidak merusak makna. Cuman lebih sempurnanya bila mana digabung dengan kalimat setelahnya. Makanya tadi kan diulang lagi, la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Gitu. Jelas Ibu nggih? Nah, kalau seandainya nafasnya pendek mau wakaf pada illahu juga boleh. Dan lebih sempurnanya diulang lagi dari kalimat sebelumnya. Gitu. Nggih, mekaten. Jelas nggih? Ya, alhamdulillah sami-sami. Monggo Ibu yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan amalan apa saja yang harus dikerjakan bagi orang yang sedang diuji dengan sakit selain dengan istighfar. Demikian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan untuk orang yang diuji dengan sakit, ya. Pertama adalah yakin kepada Allah. Yang mendatangkan sakit adalah Allah. Yang menghilangkan sakit juga Allah. Dalam Al-Quran sudah jelas ceritanya Nabi Ibrahim. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila mana aku sakit, maka dialah Allah yang memberikan sembuh kepadaku. Makanya supaya hati tetap yakin dan tetap sabar, maka kita ingat-ingat Nabi Ayub sakitnya itu lebih parah daripada kita. Nabi Ayub itu gudikan sampai ada setnya itu, ada ulatnya itu. Nah itu. Bahkan Nabi Ayub itu saking syukurnya kepada Allah diberi sakit, set yang dawah niku nggih, yang jatuh diambil lagi. Diambil lagi dibalikkan ke kulitnya beliau. Jangan-jangan ini masih belum puas memakan kulitku, biar. La ilaha illallah. Kemudian kita husnudzon yang tinggi kepada Allah itu. Ada sebuah riwayat hadis, orang yang sakit sehari semalam 24 jam mengkafaroi atau melebur dosa selama 1 tahun. Itu. Makanya kalau kita diberi sakit kok mengingat-ingat fadilahnya itu, masya Allah, kita nggak akan pernah mengeluh. Ya. Bahkan ada lagi riwayat hadis yang menceritakan orang sakit perut, dengan sebab sakit perutnya kok meninggal dunia. Sakit perut kan banyak, mah, asam lambung, usus buntu dan lain sebagainya, nggih. Lah kok meninggal dunia, matinya dihitung mati syahid itu, mabtun, orang yang sakit perut itu. Orang yang tabrakan, kecelakaan, nah itu kok meninggal dunia di situ, ya tetap dihitung mati syahid. Bahkan orang kebakaran, orang hanyut, kena tanah longsor, nah ini juga kalau seandainya tertimpa musibah-musibah tadi dihitung mati syahid, ya, sehingga dia tidak akan mengeluh kepada Allah. Kemudian amalannya lagi apa? Orang sakit, sunnahnya Nabi berobat, nah, ya, berobat sunnahnya itu. Jelas itu dalam kitab Minhajut Thalibin, wa yustahabu lil maridi at-tadawi. Orang yang sakit disunahkan untuk berobat, tapi tidak boleh yakin kepada obat gitu. Wah, pokoknya kalau berobat sana pasti sembuh. Wah, ini nggak boleh ini. Berarti kan yakin kalau yang menyembuhkan adalah obat. Yang menyembuhkan tuh Allah gitu. Cuman kita berobat mengamalkan sunnahnya yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan termasuk kalau dalam Islam ya kan ada tibun nabawi, ya, kedokteran ala baginda Nabi. Di antaranya apa? Menjaga bekam. Nah, orang yang menjaga bekam tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21 di selain hari Rebo dan hari Sabtu, Allah akan jaga kesehatannya, gitu. Karena setelah diteliti orang sakit diantaranya apa? Terjadi sumbatan. Makanya kangge menjaga kesehatan nggih, napa mulai sang disuwun kan umur kula lan panjenengan sampeyan panjang wae Ibu nggih. Tambal ngaos sareng-sareng, berjuang sareng-sareng. Paling boten di istiqomahaken kalau wau nggih. Berbekam hijamah niku. Nah, sekarang kan sudah banyak tobib dan tobibah itu nggih. Tentunya yang ibu-ibu ya kalau mau bekam itu sama tobib yang perempuan.
Nah, kalau terpaksa tidak ada tabib perempuan, kok tabibnya laki-laki, ketika berbekam ditungguin oleh suaminya. Nah, ditungguin oleh suaminya atau mahramnya. Makatan Ibu nggih. Nggih, wonten malih monggo. Oke, monggo Pak. Bapak Waji sudah jual jawil sejak tadi. Insyaallah. Monggo Pak. Tanya saya. Mohon penjelasan amalan malam 1 Rajab dan mohon dijelaskan fadilahnya. Amalan 1 Rajab itu diantaranya adalah memperbanyak istighfar. Karena syahrul Rajab syahrul istighfar. Diantaranya adalah memperbanyak istighfar tadi. Maka malam harinya tanggal 1 kalau bisa panjenengan sholat tasbih. Karena sholat tasbih fadilahnya itu termasuk istighfar. Orang yang mengerjakan sholat tasbih 2 rakaat dosanya akan diampunkan oleh Allah walaupun sebanyak butir pasir di lautan. Nah, teng lautan kan pasir sedanten nggih. Sinten sing badhe ngetong niku. Dari dosa kita walaupun sebanyak butir-butir pasir di lautan dengan 2 rakaat sholat tasbih akan diampuni oleh Allah. Kemudian pagi harinya atau siang harinya kita disunahkan untuk berpuasa. Puasa 1 Rajab seperti fadilahnya puasa 2 tahun, setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Nah, cuman ya di sini ada yang memperselisihkan. Ini hadisnya kan dhaif hadisnya ini. Ya terserah ya. Yang kita yakini kalau urusan fadilah, nah, itu kita tetap mengamalkannya sesuai kemampuan masing-masing. Nggih, makaten. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada Syekh. Membeli sebidang tanah, sedangkan uangnya itu pinjam dari bank, ya. Apa ini termasuk riba atau mungkin tidak boleh dan sebagainya? Karena simpan pinjam pada bank itu kan ada sesuatu yang tidak boleh kan gitu. Jadi sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, kalau akotnya jual beli, nah, jual beli itu tidak ada riba sama sekali. Hatta kalau di bank konvensional ya, kalau akotnya itu bukan utang, akotnya jual beli. Jadi misalkan saya mau beli tanah nominalnya 100 juta, saya tidak mampu. Nah, akhirnya apa? Saya bilang kepada bank itu, Pak sampean beli Pak, tuh tanah itu sampean beli dengan harga 100 juta. Nanti saya beli dari jenengan 120 juta, tapi saya belinya dengan cara kredit. Jadi kembalinya kepada akot Mbah Yai. Kalau akotnya bukan utang, akotnya jual beli, di situ tidak ada unsur riba. Makatan nggih? Nah, makanya ketika kita datang ke bank itu langsung kita tanya akotnya, kita pakai jual beli saja. Jadi tanah yang mau dibeli oleh panjenengan atau oleh yayasan jenengan dibeli oleh bank, nanti kita membeli dari bank. Itu sudah bebas dari riba. Nggih. Simpel toh? Nggih. Nggih, saya. Monggo. Yang kedua. Nggih, monggo, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Ini berhubungan dengan rasa syukur. Siap. Bila kita banyak bersyukur, Allah akan tambahkan kenikmatnya. Tapi bila kufur, Allah akan adab yang pedih. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan kita, termasuk di masjid ini. Kita ini kan sudah diberikan udara pagi hari yang sejuk. Iya. Kenapa kita masih pakai AC? Apakah ini bukan kufur? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentunya kembalinya kepada situasi dan kondisi lah. Jadi kalau misalkan hawanya sudah sejuk, sudah cukup, ya boleh AC-nya dimatikan gitu saja. Tinggal
mencet remote-nya saja kan. Cuman biasanya walaupun udaranya sejuk karena banyaknya orang yang kumpul, itu akhirnya panas juga. Nyuwun sewu kula setelah ngangge jaket niki ya akhirnya nggih dangu-dangu nggih panas ngoten. Itu tinggal mawon kembali kepada kondisi yang ada. Mengatakan Pak nggih? Nggih, sae. Sebenarnya AC kalau digunakan ya bukan kufur nikmat, justru malah fasilitas yang Allah berikan. Mungkin hawa yang sejuk itu masih kurang ketika masjidnya itu banyak yang ngumpul, ditambahi dengan hamba-hamba Allah yang mendonasikan AC. Nah, akhirnya yang mendonasikan AC pun dapat ganjaran orang yang belajar Al-Qur'an. Nggih niki nyuwun sewu 1 Rajab insyaallah dumawah hari Rabu. Malam Rebu. Berarti nanti malam nggih. Nah, nggih monggo. Mangke panjenengan badhe ngawontenaken salat tasbih teng musala masing-masing utawi teng daleme masing-masing monggo nggih. Utawi napa kalih keluargane nggih. Waca maos istighfar sareng-sareng nggih monggo nggih. Mengatakan insyaallah nggih. Nggih. Satu penanya lagi Bapak-bapak, monggo. Nggih, monggo. Mau melanjutkan mengenai sholat tasbih. Siap, nggih. Nggih. 4 rakaat atau 2 rakaat? Karena kan tasbihnya ya sebenarnya setiap satu sholat itu kan 70 tasbih ya, 70 tasbih ya, dalam satu rakaat. Setelah surat 15. Nanti ketika ruku 10 kan 25. Ketika i'tidal 10 berarti kan 35. Ketika sujud 10 berarti 45. Ketika duduk antara dua sujud 10 berarti 55. Kemudian nanti ketika mau bangkit istirahat itu jalsatul istirahat 10 lagi. Itu genap 75 ya, 75. Nah, nanti sebelum salam itu 10 tasbih lagi. Nah, ini para alim ulama mengerjakannya 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini rakaat yang berikutnya, 2 rakaat yang berikutnya itu untuk lebih mendapatkan fadilah yang lebih banyak. Tapi minimalnya paling tidak 2 rakaat. Nggih. Mekaten nggih. Satu lagi Bapak Lasmin. Oh, sudah. Oh, sampun. Oke, siap nggih. Mbah Dilo nggih sampun. Sampun Nggih, mekaten nggih. Cekap nggih. Monggo. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.